damai di hati. damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jemaat Gereja Dunia Paldua di pagi hari ini kita semua bersama-sama di rumah Tuhan ini dalam rangka kita beribadah hari permulaan tahun, hari pertama di tahun 2024. Sebagai informasi bahwa ibadah kita ini akan dipimpin oleh Yang Terkasih Ibu Pendeta Fani Pedaro Intihar sebagai Ketua Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Gereja Dunia Paldua. Baiklah, jemaat dengan kasih undang untuk berdiri. Kita habiskan ibadah ini, ibadah permulaan tahun ini ditabiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah yang telah mengantar kita memasuki tahun 2024 ini. Amin. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 sebagai nas pemimpin bunyinya demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kami bersyukur kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, betapa kami bersyukur ketika kami masih dikaruniakan nafas kehidupan saat memasuki tahun anugerah-Mu, tahun 2024. Baru beberapa jam kami menikmatinya, merasakannya, tetapi sesungguhnya ada tekad dan semangat dari kami untuk kami tetap mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang harus kami jalani. Tetapi sesungguhnya sebagai umat-Mu, seringkali godaan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan maksud dan kehendak Tuhan ada di sekitar kami. Seringkali menjadikan kami sebagai pribadi lepas pribadi yang jauh dalam kesetiaan ketaatan kepada Tuhan, karena kami terus dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi yang berupaya untuk menggagalkan kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Kami berupaya ada dan dekat satu sama yang lain untuk menunjukkan kasih daripada Allah, tetapi keraguan seringkali muncul ketika keinginan duniawi, hawa nafsu dan keserakahan, ketamakan dan kerakusan menguasai hidup kami dan kadang menjadikan kami seorang yang kadang berpura-pura untuk menunjukkan kerendahan hati. Kami berpura-pura untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kami. Padahal sesungguhnya kami terus dibawa pada kehidupan dan kepentingan diri yang menjadikan jurang pemisah satu dengan yang lain dalam kehidupan kami. Karena itulah ya Tuhan Allah, kami semua datang memohon, kasihanilah kami, karena kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya.
hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 98 ayat 1 hingga 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang padanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Menurut kitab Ulangan, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Hukum Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Demikian bunyinya, kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham,
Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, lawanlah godaan. Marilah kita berdoa. Ini kami ya Tuhan Allah, umat-Mu yang mau mengangkat pujian dan syukur, tapi juga yang mau mengisi kehidupan di tahun anugerah tahun 2024 dengan petunjuk dan kehendak firman. Karena itu kami akan membaca, kami akan merenungkannya sebagai satu pedoman saat mana kami baru saja memasuki tahun anugerah. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap hati kami, setiap pribadi kami, tetapi juga tempat ini. Sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkannya, benar-benar petunjuk-Mu tidak akan lalu dari hidup kami, tetapi akan dilakukan oleh kami saat kami ada di tahun anugerah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 dibaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian
yang kedua. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami ada dan diberi kesempatan menikmati tahun anugerah-Mu tahun 2024. Engkau yang sudah mengizinkan kami, bagaimana kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tahun yang sudah kami lewati. Ada banyak anugerah dan berkat, sekalipun ada banyak beban hidup dan gumul, tetapi semua itu ternyata membawa harapan yang baru ketika kami masih diizinkan lagi untuk ada di tahun yang baru ini. Kami senantiasa punya harapan bagaimana bekal firman yang nantinya kami akan renungkan, akan menolong kami, menuntun kami untuk bagaimana kami akan selalu menjadikan Engkau yang awal, tetapi juga yang akan menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga ketika Engkau yang diutamakan, Engkau yang senantiasa dihadirkan dalam segenap hidup kami, sekalipun tantangan dan persoalan yang akan kami hadapi, tetapi satu keyakinan kami, kebahagiaan, kesukacitaan, berkat dan kemujuran akan melingkupi kehidupan kami yang hidup dan berharap dan bergantung hanya kepada-Mu. Karena itu kami pun bermohon, sertai dan juga lindungi setiap kami ketika kami akan menapaki perjalanan kehidupan di dunia ini. Biar kiranya semangat iman untuk bagaimana saling menopang dalam kerja dan pelayanan akan tetap kami jalani saat mana kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk terus berkarya, memberitakan kebenaran firman, memberi bentuk pelayanan secara utuh yang menyentuh semua anggota jemaat yang ada. Karena itu diberkati seutuhnya perangkat pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya yang ada di Jemaat Mugemim Yudea Paldua. Badan pekerja, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, pendeta Rima, Darai Pawengkana, tetapi juga semua diaken, semua penatua yang ada di kolom 1 sampai kolom 10, semua penatua mitra, semua komisi mitra, serta semua komisi kerja yang ada di jemaat-Mu, serta semua tim doa, semua UPK mitra yang ada di setiap kolom, bahkan semua Panji Yosua, kostor, pegawai gereja, panitia, tim kerja, semua yang mau memberi diri dalam tanggung jawab komitmen pelayanan
yang akan kami hadapi di tahun ketiga periode yang berjalan ini. Kiranya hikmat dan bijaksana akan selalu melingkupi kami, memampukan kami untuk kami boleh melangkah dalam tanggung jawab pelayanan bersama, dalam tanggung jawab yang betul-betul sesuai dengan hikmat dan petunjuk Tuhan, sehingga kemuliaan yang daripadamu melingkupi kami dan menjadikan kami penuh dengan semangat, dan semua program-program kerja pelayanan itu akan berhasil karena kami pun semua ditopang oleh semua anggota jemaat yang ada di GBMI Yudea. Tapi juga diberkati semua jemaatmu ketika harus melangkah dalam setiap tanggung jawab yang ada. Tahun ini masih rahasia bagi kami. Kami belum tahu apakah yang akan kami hadapi akan memberi kami kemujuran dan berkat. Kami pun belum tahu apakah justru keseraman dan kesusahan. Tetapi semuanya itu kami berharap bahwa Tuhan yang akan mengendalikan semuanya itu, sehingga akan memberi kami yang terbaik, karena kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga segala tugas dan pekerjaan sebagaimana talenta dan karunia yang Tuhan beri buat semua anggota jemaat, sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai pemuda, sebagai remaja, tapi juga anak-anak para lansia, bagaimana kami akan mampu berjuang dan berusaha dengan penuh semangat, sebagaimana karunia yang Tuhan beri, dengan segala baik kami mampu jalankan sehingga penghidupan untuk kehidupan pribadi dan keluarga kami akan diberkati, sehingga tidak ada kesusahan dan kesulitan, tetapi betul-betul berkat dan kemujuran, kesuksesan akan kami raih, karena kami terus mau berjuang hanya di dalam Kristus yang menganugerahkan tahun anugerah buat kehidupan kami. Namun Bapa, kami bergumul dengan mereka yang mungkin tidak merasa dalam sukacita ketika ada di tahun yang baru, karena mereka masih dalam gumul, mereka masih dalam kemelut karena persoalan hidup, entahkah keluarga, pribadi, tetapi juga dalam sakit mereka. Siapapun mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan tetapi juga sakit penyakit, biarlah kiranya urapan kuasa-Mu ada dan berlaku buat mereka, sehingga mereka boleh diberi jalan keluar, mereka boleh diberi pengharapan, diberi kesukacitaan, tetapi juga mengalami mujizat yang dari Tuhan, sehingga kesembuhan ilahi ada dan berlaku buat mereka semua. Kami pun berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, saat mana mereka mau melangkah dalam tanggung jawab sebagai aparat pemerintah, saat mana mereka berupaya untuk mengendalikan hal-hal yang baik buat masyarakat yang ada. Biar kiranya hikmat-Mu akan selalu melingkupi pemerintah yang ada. Biar kiranya pemerintah yang ada baik di lingkungan, pemerintah yang ada di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten dan kota, bahkan pun yang ada di daerah dan pemerintah yang ada di pusat, mereka semua mampu menjalankan tanggung jawab mereka dengan segala baik, karena bijaksana yang dari Tuhan akan selalu mereka miliki, bahkan membawa kami pada keamanan dan kenyamanan saat menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan melingkupi kami, sehingga benar-benar kami menikmati bangsa dan negara yang betul-betul aman, tentram dan damai, karena Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami semua. Kami percaya bahwa semua ini adalah anugerah-Mu. Karena itu, terangi hati dan akal budi kami.
supaya ketika tahun yang baru ini, tahun 2024, benar-benar kami mau hidup di dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Terangi hati dan akal budi kami, supaya tahun baru ini, tahun 2024, benar-benar membawa kami untuk mengutamakan Kristus dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjara. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, dalam kasih-Mu kami telah mengikuti serangkaian ibadah tahun yang baru, tahun 2024. Sekalipun baru beberapa jam kami menikmatinya, tetapi ada tekad dan semangat bagaimana kami akan mampu membawa berkat buat kehidupan anggota keluarga kami setelah kami selesai dalam persekutuan ibadah ini. Ada saudara-saudara kami yang ada di rumah yang belum berkesempatan ada, mereka menanti berkat bagi kami. Kiranya kami mampu membawa berkat firman untuk boleh membawa mereka pun semakin kuat, semakin setia dan mengandalkan Tuhan, sehingga ada harapan-harapan kami yang juga akan mereka nikmati. Terima kasih untuk mereka semua yang telah menopang jalannya ibadah, baik pemain organ bahkan pun kantorian, serta semua pengisi puji-pujian Panji Yosua, semua yang telah memberi diri dalam jalannya ibadah, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali ya, kiranya damai daripadamu meliputi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih